Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, baik calon mitra Mulia Village Juanda, mungkin ada yang baru bergabung untuk menjadi mitra Mulia Village Juanda, ataupun mitra yang sudah lama menjadi mitra di Mulia Village Juanda. Jadi bisa sama-sama mengikuti acara ngopi syar'i. Untuk mitra baru, untuk calon mitra Mulia Village Juanda bisa sekaligus mempelajari tentang fundamentalnya, tentang akad-akadnya, atau tentang cara strategi untuk memasarkan perumahan Mulia Village Juanda. Adapun untuk mitra lama juga bisa mengikuti, tujuannya adalah untuk merefresh kembali karena kita perumahan Mulia Village Juanda juga kebetulan ada info terbaru berkaitan dengan promo dan juga event terdekat kita. Mungkin sudah banyak yang tahu karena di grup sudah kita sering share, yaitu event customer gathering di tanggal 5 Maret. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Rahmat. Baik, untuk selanjutnya kita sekedar mengingatkan, kita pada malam hari ini sedang mengadakan acara ngopi syar'i, yang mana ngopi syar'i sendiri adalah kepanjangan dari ngobrol properti syariah. Dengan speakernya atau pembawa materinya nanti Pak Rahmat Budi Setiawan, beliau selaku kepala proyek di perumahan Mulia Village Juanda. Jadi pada malam hari ini sifatnya kita ngobrol santai. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan di pertengahan Pak Rahmat menjelaskan materi, itu sangat diperbolehkan sekali. Sebentar. Itu saja dari saya. Saya sebagai MC, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Kita mulai dari pembacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama berharap semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan selalu, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita rencanakan ke depannya, semoga berjalan dengan lancar, dan semoga tujuan kita yang utama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekedar mengingatkan bagi para mitra atau para calon mitra, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau mau on cam sangat diperbolehkan, tapi kalau memang sedang ada di posisi tidak bisa on cam itu tidak apa-apa. Untuk yang belum memperkenalkan diri bisa saling memperkenalkan diri di kolom chat dengan menyebutkan nama, alamat, domisili, dan profesi. Untuk selanjutnya langsung ke materi. Pak Rahmat, kira-kira sudah bisa dimulai? Insyaallah siap. Sudah. Baik, untuk selanjutnya waktu dan layar kepada Pak Rahmat, dengan hormat saya persilahkan. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Nadir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Salawat serta salam marilah kita junjungkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kiamat nanti kita akan diberikan bertemu dengan beliau dan berikan syafaat oleh beliau dan bisa bersama-sama dengan beliau menjadi barisan beliau yang nantinya akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, salam kenal ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang malam hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk
kita sedikit sharing-sharing lah, sharing-sharing atau ngopi syariah atau ngobrolin tentang properti syariah. Ya, mungkin sedikit saya mau tanya beberapa dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ini kira-kira kalau saya melihat beberapa memang ada banyak yang baru, tapi juga ada beberapa yang ada marketing lama ini, tapi marketing lama, tapi nggak apa-apa. Marketing lama bisa artinya merefresh karena banyak sekali informasi terbaru yang bisa kita sampaikan dalam arti terkait dengan promo-promo atau program-program di Mulia Village Juanda. Baik, ini ada dari siapa ini, Pak Agus, Pak Afandi. Pak Agus dari Ngawi, Ngawinya mana Pak Agus? Jogorogo, Pak. Oh, Jogorogo, Masya Allah. Ya, saya Ngawinya di Klitik, Pak. Oh, masih banggaan, Pak. Ini. Nah, yang lainnya mungkin masih ada yang dari luar kota ini. Ada yang dari Madura juga ini kelihatannya. Enggak, ada dari Bangkalan Pak Rahmat ini. Madura, Masya Allah. Ini. Amir dari Bangkalan Madura. Terus yang mungkin yang sudah marketing lama siapa ini? Siapa aja ini biar saya ingat nih. Oke. Bisa apa namanya munculkan suaranya. Ya, oke. Langsung di Mas Nadir, ya materinya. Baik, malam hari ini kita akan coba sampaikan apa namanya sedikit materi bagi yang baru. Bagi yang baru ini mungkin hal yang mungkin masih cukup baru buat bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang baru malam ini hadir. Ya, nah kami di sini dari Mulia Village Juanda dari grup kita yang Royal Orchid Syariah Group mengadakan acara ngopi syar'i. Ya, acara ngopi syar'i ini acara rutin yang kita lakukan, hampir setiap bulan kita melakukan acara ngopi syar'i secara online. Bahkan kita juga melakukan tidak hanya ngopi syar'i tapi marketing catering yang sering kita adakan di hotel. Kebetulan minggu kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, ini sebagai ngopi syar'i ini sebagai fasilitasi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kemungkinan kemarin kita undang di acara hari Ahad kemarin pada saat marketing catering, tapi tidak bisa hadir karena mungkin masih berhalangan. Nah, kesempatan kali ini adalah kesempatan yang bisa kita bertemu meskipun itu lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Tapi tidak mengurangi arti daripada pertemuan ini sendiri. Baik, kita mulai Mas Hadir. Bismillah. Belum kelihatan Mas Hadir? Belum muncul nggak Pak? Belum. Sebentar. Sudah Pak Rahmat? Ya. Diperbesar. Ya. Muncul Pak? Muncul. Oke. Terima kasih. Oke, next, Mas. Jadi malam ini kita akan belajar bareng, ya, sharing bareng tentang properti syariah di acara catering Mulia Village Juanda. Ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Baik. Nah, ini perlu Bapak atau Ibu ketahui bahwa Mulia Village Juanda ini adalah nama daripada proyek kita yang ada di Sedati. Ya, ada Sedati Juanda. Mungkin Bapak atau Ibu sudah banyak yang tahu tentang daerah Sedati atau Juanda yang arah ke Karanganyar, tapi belum sampai ke Karanganyarnya. Jadi masih tengah-tengahnya, di belakangnya perumahan Gria Kartika, ya, atau tepatnya dekat dengan Kelurahan Cemandi, ya, Cemandi. Nah, Mulia Village Juanda tergabung dalam suatu komunitas yang namanya Developer Properti Syariah. Ya, developer properti syariah yang tadi Bapak atau Ibu sekalian bisa melihat videonya adalah komunitas developer properti syariah yang dipimpin langsung oleh foundernya yaitu Ustadz Abdul Rosid. Ya, Abdul Rosid. Beliau adalah orang Jepara tapi sekarang sudah bertinggal di Bogor dan berkantor di Bogor menjadi apa namanya developer properti syariah ini. Nah, developer properti syariah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012.
diusung oleh Ustadz Rosid. Kemudian sejak perjalanan dari 2012 sampai dengan 2022 kemarin, ketika kita mengadakan Silaknas bulan November akhir di Makassar, itu alhamdulillah properti syariah sudah ada 1.390 proyek tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, di saat pandemi, meskipun 2 tahun, 3 tahun negara kita dihantam oleh pandemi, pertumbuhan properti syariah ternyata tumbuh cukup signifikan, antara 30 sampai 40%. Itu artinya properti syariah ini sangat ideal bagi calon-calon pembeli rumah yang dia inginkan, ya, dia inginkan. Nah, tagline-nya yaitu developer properti syariah, yaitu real project dan real syariah. Next, Mas Nadir. Nah, kemudian tahun 2016 dibentuklah yang namanya Asosiasi Developer Properti Syariah. Ya, ada komunitas developer properti syariah. Kemudian tahun 2016 dibentuklah Asosiasi Developer Properti Syariah. Yang kebetulan adalah ketua umumnya ataupun ketua umum dari Asosiasi Developer Properti Syariah ataupun CEO dari Royal Orchid Syariah Group adalah Pak Arif Sungkar. Jadi Bapak atau Bapak Ibu yang ikut dalam acara ini sangat beruntung bisa bergabung dengan boleh dibilang grup yang tepat, ya, grup yang tepat, karena ketua umumnya sendiri adalah Pak Arif Sungkar, sedangkan CEO dari Royal Orchid Syariah Group ataupun ya istilah direktur utamanya Mulia Village Juanda adalah Pak Arif Sungkar juga. Next. Nah, ini sekilas saya memperkenalkan diri tentang Royal Orchid Syariah Group. Nah, Royal Orchid Syariah Group merupakan grup pengembang perumahan yang memiliki tagline 7T, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa bejeging, tanpa akad batil, dan tanpa asuransi. Berdiri sejak tahun 2016. Alhamdulillah perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini sudah lebih dari 15 proyek yang kita kerjakan. Alhamdulillah semuanya syariah. Ya, next. Nah, ini Pak Arif Sungkar, CEO kita, Pak Arif Sungkar. Beliau dulunya pengalaman sebagai profesional di PMA, sedangkan komisaris kita adalah Pak Adi Dharma. Mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini pernah kenal dengan Pak Adi Dharma karena beliau memang puluhan tahun sudah berkecimpung di dunia developer. Ya, tapi alhamdulillah sejak tahun 2016 mulai pelan-pelan beliau beralih ke developernya, beralih dari yang dulunya konvensional sekarang beralih ke properti syariah. Ya, alhamdulillah juga saya diberikan amanah untuk memegang beberapa proyek yang ada di Royal Orchid Syariah Group, termasuk yang di Mulia Village Juanda. Next. Nah, ini penyebaran lokasi proyek Royal Orchid Syariah Group. Ya, memang lebih banyak, sementara ini ada di daerah Jawa Barat. Ada di Cibubur juga ada, Cipayung ada, di Sadang ada, di Cimahi, Bilabong, di Bilabong itu di pusat jantung kotanya Bandung, itu juga ada, di Garut juga ada, di Ciwidey ada, dan yang di Jawa Timur kebetulan baru satu, yaitu yang di Mulia Village Juanda. Jadi next. Nah, ini kita mengusung konsep hijrah cinta prosiar, hindari jalan riba dengan cara investasi yang aman ke properti syariah. Harapannya kita di sini para mitra dari Mulia Village Juanda ini bisa mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, atau siapa saja yang ingin membeli rumah dengan cara tanpa riba. Next. Nah, ini lokasinya kalau ingin lebih tahu lagi, yaitu kita sangat dekat sekali dengan kampus ITS, hanya 5 menit. Ya, kalau ini sebagai ukuran ya. Kalau ada sebuah kampus baru, ini ITS 3 ya, ITS Advokat kalau tidak salah di situ, akan dibangun 10 hektar. Nah, kalau sudah ITS saja sudah merencanakan untuk membangun kampusnya di sana, otomatis nanti perkembangan dari perumahan di sekitarnya atau
dekat dengan ITS ini pasti akan sangat potensial ke depannya untuk investasi, ya, atau bahkan dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan rumah sewa atau rumah kontrak atau rumah kos, ya. Ada dekat Poltek dari Kelautan dan Perikanan, SD Semandi, 10 menit dari Bandara Juanda Internasional. Jadi misalnya Bapak atau Ibu atau calon buyer kita nanti, calon buyer itu sangat ingin dekat dengan Bandara Juanda, cukup dekat sekali dengan Bandara Juanda atau pintu tol, atau juga dekat dengan pintu tol Juanda maupun pintu tol Waru, 15 menit dari rumah sakit Mitra Keluarga. Ya, next. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kampus ITS Datu itu deket banget loh sama perumahan Mulia Village Juanda. Kali ini Mimin bakal kasih lihat perjalanan dari kampus ITS menuju FEC. Emang sebut apa sih? Kalian ikutin ya. Yuk. Tuh kan deket banget. Saking deketnya, Mimin sampai lupa pakai helm. Yuk, tunggu apa lagi? Pilih rumah yang kamu suka sekarang juga. Nah, ini sebagai ukuran saatnya bagaimana kita kapan sih kita mau beli rumah itu. Saat yang tepat beli tanah atau kafe yang siap bangun ini, proyeksi kenaikan harga ini harus kita perhatikan. Biasanya pada awal-awal proyek itu masih tanah kosong seperti yang tadi dilihat oleh Bapak atau Ibu sekalian, itu harganya bisa dibilang relatif murah, ya, relatif murah. Tapi alhamdulillah sejak Mulia Village Juanda ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. 2019, alhamdulillah kita sudah berada di tengah proyek. Ya, proses pembangunan sudah banyak berlangsung di lokasi. Ya, berlangsung di lokasi. Bahkan rumah contoh tipe 36, 45 sudah ada, tipe 45 juga sudah ada, terus yang progres pembangunan juga ada kurang lebih 4 sampai 5 unit yang sedang kita bangun. Ya. Nah, kalau sudah ada banyak bangunannya, otomatis harga itu akan mahal. Nah, ini bisa menjadikan indikator, ya, indikator bagaimana kapan kita mau beli rumah idaman kita. Ya, next. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak atau Ibu sekalian dalam memilih rumah adalah kredibilitas developernya. Karena kita tahu sendiri developer baik developer konvensional maupun properti yang berbendera syariah itu sering kita dengar banyak sekali wan prestasi, ya, wan prestasi. Artinya tidak memenuhi amanah yang sudah diberikan oleh calon bayarnya. Nah, alhamdulillah untuk kredibilitas developer kita sudah sangat berpengalaman dengan adanya Pak Adi Dharma, sudah puluhan tahun beliau mengelola proyek developer. Kalau tidak salah, kalau saya hitung itu kurang lebih sudah 40 proyek yang sudah dikerjakan oleh Pak Adi Dharma. Terus yang kedua adalah perhatikan perizinan dan legalitas. Ya, ini paling penting karena ini sering kali terjadi di perumahan atau developer yang sedang membangun unitnya. Kadang mereka itu sangat meremehkan tentang perizinan dan legalitas. Alhamdulillah di Mulia Village Juanda untuk perizinan dan legalitasnya sudah clear atau sudah selesai. Ya, terus yang ketiga adalah perhatikan kualitasnya. Insya Allah kualitas bangunan di Mulia Village Juanda itu akan memenuhi standar SNI yang berlaku. Next. Nah, lokasi dalam memilih perumahan, lokasi yang menentukan investasi, perhatikan lingkungan sekitarnya. Adakah dia generator activity yang mendukung? Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan
kita dekat sekali dengan ITS, dekat sekali dengan bandara dan sebagainya, itu sebagai generator activity yang sangat mendukung perumahan itu akan berkembang di masa yang akan datang. Next. Nah, ini generator activity-nya dekat dengan kawasan pendidikan, kampus, pusat pertokoan, pasar, ada industri perkantoran, akses jalan utama, mudah atau dekat, terminal, tol atau bandara. Nah, ini aktivitas atau generator activity yang ada di sekitar perumahan itu yang akan nanti mendukung nilai daripada investasi rumah di Mulia Village Juanda. Next. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang Zoom pada malam hari ini, ketika Bapak Ibu akan menjual Mulia Village Juanda atau perumahan, perhatikan legalitasnya. Nah, alhamdulillah legalitas dari Mulia Village Juanda ini alhamdulillah sudah lengkap. 9 legalitas yang sudah kita miliki ini sudah tidak ada masalah, ya, sudah clear. Terutama yang nomor 9 ini, izin mendirikan bangunannya. Nah, ini sebenarnya kunci utama, kunci terakhir seorang developer boleh melakukan kegiatan aktivitas pembangunan kalau sudah ada izin mendirikan bangunan. Ya, izin mendirikan bangunan. Nah, ini perlu ditanyakan. Kalau ini izin mendirikan bangunan itu belum ada, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini tentang perizinannya. Terus legalitas tentang kepemilikan tanahnya, alhamdulillah pemilikan tanah di Mulia Village Juanda sudah clear. Dengan petani kita sudah selesaikan semuanya. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada kekhawatiran nanti Bapak atau Ibu di sini yang ingin menjadi mitra Mulia Village Juanda, memasarkannya tidak perlu khawatir karena semua perizinan dan status tanah yang kita miliki sudah tidak ada masalah lagi. Next. Nah, Mulia Village Juanda mengusung konsep lingkungan Islami dengan legalitas lengkap dan telah terbit sampai dengan perizinan. Nah, ini solusi sebenarnya untuk warga Surabaya Sidoarjo. Karena apa? Warga Surabaya Sidoarjo ini penduduknya yang luar biasa padat, dan Sidoarjo ataupun di Mulia Village Juanda ini adalah boleh dibilang adalah ring satunya Surabaya, artinya nempel dengan Surabaya. Ya, nempel dengan Surabaya. Kita tahu kalau beli di Surabaya, kita sudah harus merogoh kocek yang cukup besar. Tapi kalau masih di ring satu Surabaya, itu insya Allah masih bisa dibilang masih relatif bisa bisa membeli nantinya. Terus konsep lingkungannya Islami, semua perumahan kita atau semua hunian kita, baik yang di Mulia Village atau yang di Jawa Barat, itu selalu ada fasilitas masjid, rumah tasfid, dan area memanah sekaligus playgroundnya. Ya, lahan sudah dimiliki penuh, perusahaan total 2 hektar dan sudah dimiliki perusahaan, legalitas lengkap, IMB sudah terbit. Jadi tentang keamanan daripada legalitasnya insya Allah terjamin. Ya, next. Nah, ini kita lihat nanti 10 tahun ke depan atau 5-10 tahun ke depan insya Allah lah lokasi di Mulia Village Juanda yang dekat dengan Surabaya ini itu akan insya Allah bisa nilai investasinya akan melonjak tinggi. Next. Kita akan fokus ya. Coba kita kosongkan gelas kita, gelasnya Bapak Ibu yang mungkin meskipun kita santai, kita share-share aja, serius tapi santai. Ya, serius sampai santai supaya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kan fondasinya dulu yang harus kita pahami dulu, dipahami oleh Bapak atau Ibu sekalian. Oke, next. Nah, siapa saja sih yang harus ikut training ini? Ya, yang boleh ikut training ini nih, siapa saja, profesinya apa saja sih diperbolehkan, mulai dari dosen atau guru atau perawat atau ojol, ya, ojek online atau pelajar, itu boleh semua, ya, boleh semua. Jadi boleh ikut dalam training ini. Next. Sejumlah warganet saat ini ramai membicarakan cara penagihan sebuah perusahaan fintech di tanah air. Sistem penagihan yang menghubungi kontak di ponsel peminjam.
Bahkan sampai diminta untuk melunasi utang, dikeluhkan di berbagai media sosial. Tanya nggak kenapa ini kok bunganya bisa dari 800.000 sampai 8 juta hanya dalam waktu 2 bulan? Pernah diancam? Pernah. Apa katanya Mas? Yang ituan disuruh mati, utang saya lunas semuanya, dan silahkan kirim foto mayat Anda bersama surat kematian, saya anggap utang Anda lunas. Ya jangan dicekat gini. Cekat apa kamu? Kamu paling jago aja kamu. Ya jangan gitu lah. Tolong, saya minta tolong deh. Pak, tolong Pak. Tolong Pak, tolong. Balik mobil nih. Balik mobil nih. Tolong Pak, tolong. Balik mobil. Baik kamu. Kalau memang kayak gini, jangan kayak gini caranya. Turun kamu kalau melawan sama saya. Turun. Ngapain kamunya ininya? Turun. Makanya kamu kemarin dong. Turun dong. Eksekusi sebuah rumah di Lamongan Selasa siang diwarnai ketegangan. Pemilik rumah mengamuk dan menuding pemenang lelang telah memasukkan sertifikat rumah miliknya. Bikin surat keterangan palsu bahwa sejak dulu dia sudah menguasai rumah saya ini secara fisik untuk balik nama. Eksekusi berawal ketika almarhum Kadar Usman, ayah Dewi Rohana, meminjam uang 205 juta rupiah dari Bank Danamon dengan jaminan rumah miliknya. Namun baru berjalan 9 bulan, kredit macet karena peminjam tak bisa mengangsur hingga Kadar Usman meninggal dunia. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasul. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Semua ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari setiap muslim. Bahkan seorang ulama kontemporer sampai mengatakan bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Itu sebabnya ancamannya pun tidak sederhana. Ancaman siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di neraka, bahkan sejak di alam kubur, siksa orang yang memakan harta riba sudah dimulai. Tak hanya mengalami siksa kubur yang pedih, memakan harta riba bahkan kembali mengalami kesengsaraan pada hari kiamat saat umat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Padahal fase ini baru memasuki awal perjalanan menuju keabadian alam akhirat. Ya, baik. Kita paham riba ngeri banget ya, kesesarannya tidak akhir sampai dengan di akhirat. Ya, ini biar kita bisa memahami ya. Tujuan kita di sini tidak hanya jual beli perumahan, tapi bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita keluar dari dunia riba ini, ya, untuk bisa memiliki rumah yang halal. Next. Ini ada yang mau sate enggak? Satenya enak loh. Ada yang mau? Oke. Saya yakin mau ya. Oke, next. Next. Nah, kalau satenya seperti ini mau enggak? Tidak mau lah, Pak. Kenapa Pak ini Pak kok nggak mau Pak? Ya kan haram, Pak. Haram ya. Oke. Dengan Pak Sam ini kok nggak kelihatan sih. Oke, next. Oke, yakin ya bahwa kalau misalnya satenya dengan daging babi kita nggak mau? Yakin lah. Yakin ya. Baik, alhamdulillah. Kalau memang kita sebagai seorang muslim ya mestinya paham bahwa kalau kita makan daging babi ini kita nggak mau karena haram ya. Next. Komer minuman? Nggak mau, Pak. Nggak mau ya. Kenapa Pak?
Haram juga. Haram juga. Haram juga ya. Iya. Yang haram kan yang memabukkan, Pak. Iya. Nggak mau ya, Pak? Haram ya, Pak? Tetap haram ya, Pak? Tetap haram. Nah, ini uang riba. Kira-kira mau nggak? Sama Pak, nggak mau juga. Nggak mau ya, bagus ya. Iya. Iya. Oke, next. Nah, ini saya coba sedikit menjelaskan dosa riba dalam Al-Quran. Ya, orang Muslim mungkin harus kita tahu. Ya, di surat Al-Baqarah 275 sudah surat Al-Baqarah 275 sampai 279 itu dijelaskan tentang masalah riba. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah 275 ini. Ya, orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ya, karena ada orang yang berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, ini kita perlu harus luruskan juga. Ya, next. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, 1 dirham yang didapat seorang melalui riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Ya, ini saya akan coba retorika akan Bapak, yaitu Ibu, atau sampaikan. 1 dirham itu sama dengan kurang lebih 60 sampai 70 rupiah. Atau kalau di kalau di $1 Amerika sama dengan 14 atau sampai 15.000 rupiah. Nah, kalau 1 dirham itu 60 sampai 70.000 rupiah. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita mendapatkan uang dari riba, ya, dari riba 1 dirham saja atau kurang lebih sebesar 60 sampai 70.000, itu Rasulullah sampaikan atau Rasulullah SAW bersabda bahwa sampaikan ketika kita makan 1 dirham saja itu dosanya di sisi Allah, dosanya lebih besar di sisi Allah seperti kita berzina sebanyak 36 kali. Alhamdulillah min dzalik ya. Padahal cuma 60.000, 70.000 uang yang kita pakai, uang yang kita dapat, yang kita belanjakan dari uang hasil riba. Ya, kita sudah dianggap 36 kali berzina. Ya. Rasulullah pernah bersabda atau Rasulullah pernah menyampaikan dosa besar itu ada 3. Yang pertama adalah syirik atau musyrik atau istilahnya menyekutukan Allah yang pertama. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, yang ketiga adalah berzina. Ya, berzina. Nah, kenapa kok riba nggak masuk? Ternyata riba ini yang juga meskipun hanya 60-70.000 padahal kita nggak melakukan zina, tapi sudah kita memakan uang riba saja sudah dianggap berzina sebanyak 36 kali. Bayangkan, ya, kita nggak melakukan perbuatan zina, tapi sudah dianggap berzina 36 kali gara-gara kita makan uang riba itu tadi. Next. Nah, riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Auzubillah min dzalik. Ini riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Next. Nah, jadi kesimpulannya kita paham zina adalah dosa besar. Dan ternyata dosa riba itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina, bahkan berlipat-lipat. Apalagi zina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, next. Nah, ini Rasulullah juga yang menyampaikan atau bersabda. Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat riba, yaitu yang mengambil riba, memberinya, menuliskannya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, hum sawaun, mereka semua sama. Riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Zaifah. Ya, ini Rasulullah yang menyampaikan bahwa kita dapat mengambil, memberi, menulis dan saksinya itu dianggap sama, terlibat di dalam permasalahan riba ini tadi. Makanya kita harus berhati-hati. Next. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 278-279 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa transaksi riba. Jika kita memang orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukan itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Nah, ini Pak, saya jujur dulu pernah menjadi pegawai bank, ya pegawai bank sejak tahun 96 sampai 2018. Alhamdulillah tahun 2018 saya hijrah karena ini Pak. Karena di surat Al-Baqarah 278 279 seperti ini. Kalau misalnya kita berperang atau kita berperang melawan Allah dan Rasulnya, kira-kira kita bisa menang nggak Pak? Mustahil, Pak. Mustahil ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak yang ikut di Zoom malam ini mau merubah surat Al-Baqarah 278 atau 279 ini? Ya nggak bisa lah, Pak. Nggak bisa ya. Iya. Artinya apa? Bahwa Allah sendiri sudah menyampaikan, ya, bahwa Allah ini menyampaikan bahwa riba ini tidak main-main dosanya, ya. Bahkan Allah dan Rasulnya aja memerangi. Sekarang pertanyaan besar saya lagi, kalau misalnya Allah dan Rasulnya sudah memerangi kita, ya, kira-kira sedekah kita, infak kita, terus kemudian umroh kita, haji kita, atau zakat kita diterima sama Allah apa enggak? Kira-kira diterima tidak? Sedekah kita, sholat kita, umroh kita, ibadah kita, haji kita, zakat kita, infak kita, kira-kira diterima sama Allah enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Ya, jadi nah ini Pak, ini yang saya kemarin tahun 2018 hijrah karena membaca surat Al-Baqarah 278 279 ini bahwa Allah dan Rasulnya memerangi. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya, harusnya kita taati ini. Ya, kita taati. Ya, karena Allah sendiri sama Rasulnya sudah memerangi kita. Jika kita masih melakukan bertransaksi riba. Next. Kecepatan enggak ini ya? Masih bisa ngikuti ya? Masih. Ya. Nah, ini satu ayat lagi, surat Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya ini yang akan mengademkan hati saya, Pak. Karena dulu saya bekerja di dunia ribawi, telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Ya kita kembalikan kepada Allah, karena memang kita dulu atau saya waktu itu tidak tahu meremehkan riba itu, meremehkan sekali riba. Ya setelah saya tahu bahwa riba ini seperti apa, makanya saya meninggalkan masalah riba ini. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini diterangkan juga ya dalam surat Al-Baqarah 275, orang-orang yang mengulangi transaksi riba, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi tadi Pak Agus sampaikan bahwa ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 275 ini yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dirubah. Ya. Benar Pak Agus ya, tidak bisa dirubah. Artinya apa? Kalau kita membaca atau menggarisbawahi arti daripada surat Al-Baqarah 275 ini, orang yang mengulangi transaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah bicara kekal, Pak, berarti abadi, Pak, di dalamnya. Jadi tidak ada istilahnya, kalau ada ulama, ustadz mengatakan kalau orang yang terlibat riba tapi terus mengulangi transaksi ribanya, maka dia nanti setelah di neraka bisa dicabut nanti masuk surga. Enggak, Pak. Kalau lihat dari surat Al-Baqarah 275 ini sudah dijelaskan kekal di dalamnya. Ya, jadi abadi neraka. Makanya saya di sini punya kewajiban untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian sebagai sesama muslim untuk menyampaikan ini. Ya, menyampaikan ini. Kalau dulu saya mungkin belum tahu, Pak.
Tapi setelah saya tahu, saya tinggalkan masalah riba itu. Next. Nah, karena kita apa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara, yang kita pahami bahwa nanti setelah kita meninggal, kita akan dihidupkan. Nah, Allah atau setiap keputusan atau setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Surat Al-Mudatsir ayat 38. Ya. Nah, ini perlu kita ketika kita sudah kita sudah meninggal untuk menghadap kepada Allah, Allah akan mempertanyakan apa saja yang telah kita lakukan. Next. Oke, kalau seperti ini Pak Agus, Pak Joni, Mbak Bu Eti, Pak Evi, Pak Enggri, kira-kira masih mau jual properti yang haram atau properti yang halal? Yang halal lah, Pak. Yang halal. Yang halal ya? Iya. Bener. Nggak mau properti haram. Yang halal kok. Properti haram ini komisinya 1 unit 50 juta loh Pak. Kalau properti saya 10 juta 1 unitnya. Kira-kira masih tetap pilih yang mana ini? Tetap yang halal lah, Pak. Tetap yang halal ya? Masya Allah. Salah. Ya. Alhamdulillah kalau masih tetap milih halal ya. Karena memang godaan setan ini luar biasa ya. Luar biasa, apalagi di properti haramnya ini. Next. Nah, ini Mulia Village Juanda adalah suatu kawasan Islami modern terbesar di Surabaya, Sidoarjo. Kenapa saya berani mengatakan bahwa modern terbesar di Surabaya dan Sidoarjo? Karena belum ada yang properti syariah yang paling terbesar baik di Surabaya maupun di Sidoarjo. Ya, mungkin yang dulu pernah ada dengar yang di Sidoarjo itu sekarang sudah bermasalah karena memang tidak murni syariah, yang diterapkan tidak murni syariah gitu loh Pak. Cuman pakai bendera syariahnya. Ini yang sangat sayang sekali. Akhirnya yang imbas adalah properti-properti syariah yang benar-benar murni syariah. Next. Nah, ini tipe-tipenya. Kita di Mulia Village Juanda ada 5 tipe. Tipe gamal paling kecil, terus tipe gamal itu 3675, Itisam itu 4584, terus kemudian tipe Kavel 5475, terus yang Mahdi ini 6084, terus yang paling besar adalah tipe 90 Palevi, tipe 90 luas tanah 100. Ya, next. Ya. Nanti Bapak atau Ibu enggak usah khawatir, yang ikut dalam Zoom ini ya langsung daftar di linknya yang disampaikan Mas Nadir. Nanti semua materi yang ada yang saya sampaikan malam ini akan saya sampaikan ke Bapak atau Ibu ya. Terus kemudian di setiap perumahan kita selalu ada fasilitas yang namanya masjid, playground, rumah tasfiz, one gate system, CCTV, estate management, security 24 jam. Apa itu estate management? Estate management itu kalau kita perhatikan di beberapa properti, ketika propertinya itu sudah habis terjual, maka developernya sudah lepas tangan, Pak. Tapi kalau kita di sini, meskipun nantinya insya Allah itu unitnya sudah habis, kita masih ada estate manajemennya, bisa mengelola dari lingkungan yang ada di Mulia Village Juanda. Contoh misalnya, kalau misalnya ada calon pembeli yang mau investasi, ya mau investasi tidak ditinggalin. Nah, karena dia tidak bisa setiap hari datang atau setiap minggu datang atau setiap bulan datang, maka di sini peran dari divisi estate management yang akan membantu nantinya. Sama kayak halnya orang beli apartemen, maka ada pengelolaan estate manajemennya. Atau misalnya investasi untuk dikontrakkan untuk nanti calon yang kontrak atau yang kos mahasiswa-mahasiswi dari ITS, kalau insya Allah kalau ITS-nya memang sudah berdiri ya. Saya tahu betul Pak, saya pernah tinggal di Semarang tahun berapa itu, dulu Undip itu ada di bawah, Semarang bawah tengah, Jalan Pahlawan itu, Jalan Pahlawan. Nah, tapi setelah Undip beli tanah di Tembalang atau di daerah
mana itu Banyumanik, ya Banyumanik. Kayak kita tahu Tembalang itu hutan lebat, Pak, hutan belantara, ya hutan belantara. Tapi sekarang setelah Undip itu mendirikan kampusnya di sana, Masya Allah, di lingkungan sekitarnya itu kehidupannya atau pori-pori kehidupan di sana sangat tumbuh pesat sekali, ya sangat tumbuh pesat sekali. Apalagi kos-kosan sama sangat diminati oleh para mahasiswa yang ada di sana. Ya, next. Nah, ini ada masjid, ada rumah tasbih, ya, terus ada playground, ada memanahnya. Ya. Ini olahraga sunnah memanah. Nah, ini apa namanya? Set plan-nya, ya, set plan-nya ini saya jelaskan, yang putih ini sudah akad, Pak. Yang putih-putih ini sudah akad, yang kuning atau orange ini itu masih booking fee. Yang hijau ini NUP. Ya, NUP itu nomor urut pemesanan, ya nomor urut pemesanan. Jadi nanti di sini totalnya adalah 121 unit, ya. Alhamdulillah sudah sudah sold out di 69 unit, ya tinggal separuh. Tapi ada yang sudah banyak yang booking, ya. Terus masih ada beberapa lokasi atau kafling yang belum di booking atau belum di NUP, ya NUP. Nah, ini kesempatan kita nanti ada acara customer gathering tanggal 5 Maret, kita akan buka 15 unit yang akan kita tawarkan kepada calon bayarnya Bapak atau Ibu sekalian. Next. Nah, ini rumah contoh tipe 36, tipe Gamal 36, lantai 1, Pak, tapi tingginya plafonnya itu 4,3, tapi kelihatan seperti lantai 2. Ya, next. You could be my luck, even in a hurricane of frowns. I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Ya, next. Nah. Terus kemudian ada beberapa coupling yang juga sudah dibangun. Nah, ini kita mulai dengan kenapa sih kita harus properti 100% syariah, ya supaya Bapak Ibu pahami nanti, ya pahami kenapa kita harus 100% syariah. Tadi di awal sudah saya sampaikan konsep daripada properti syariah itu adalah 7 tanpa. Apa saja 7 tanpa itu? Next. Oh, pasti ada kerinduan mempunyai rumah dengan cara benar-benar halal, ya, Bapak sama Ibu sekalian. Ya, saya berharap dari calon mitra yang hadir di malam hari ini, mungkin ada yang juga kepingin beli rumah, ya, secara halal. Setuju? Setuju. Ya, next. Nah, apa saja sih konsep properti syariah itu? Yaitu yang pertama adalah tanpa KPR bank. Ya, tanpa KPR bank berarti transaksinya hanya dua belah pihak, yaitu developer dan pembeli secara langsung tanpa menggunakan bank. Ya, tanpa menggunakan bank. Jadi seperti in-house gitu loh, Pak. Ya, in-house langsung ke developer. Ya. Nah, kalau sudah tanpa bank berarti prosesnya nanti cukup simpel, ya. Nah, insya Allah 14 hari kerja dari pengajuan, insya Allah bisa akadkan, di closingkan, ya. Next. Nah, yang kedua adalah tanpa bunga atau tanpa riba. Ya, belum muncul Mas Nadir. Nah, tanpa bunga atau riba. Ya, kita paham unsur bunga ini adalah riba, ya. Jadi kita tidak, kalau misalnya Bapak, Ibu atau calon bayarnya ingin membeli rumah di tempat kita nggak akan menerapkan yang namanya bunga, ya, atau riba ini. Makanya kita di sini berani menyatakan bahwa perumahan kita adalah benar-benar properti 100% syariah. Next. Yang ketiga adalah tanpa denda. Ya, ini salah satu pembeda
yang dengan properti konvensional. Ya, kalau properti konvensional lewat KPR Bank, kalau misalnya ada keterlambatan, kena denda nggak Pak? Pasti, Pak. Pasti kena denda ya. Nah, di tempat kami di properti syariah ini kita tidak menerapkan denda atau tanpa denda. Karena apa? Mengambil manfaat ya dari sesuatu yang sudah kita perjualbelikan itu sama saja riba, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli rumah di properti syariah itu harganya misalnya 700, ya sampai lunas pun kalau misalnya itu dicicil tetap dengan harga 700 juta itu. Meskipun di perjalanan ada keterlambatan ataupun halangan untuk membayar para calon bayarnya. Ya. Caranya bagaimana? Cukup calon bayarnya itu atau bayarnya atau pembelinya itu menyampaikan kepada developernya kendalanya apa, halangannya apa. Ya, tapi harus tetap diiringi oleh komitmen berikutnya. Artinya kalau misalnya nggak bisa bayar bulan ini, mungkin akan dibayarkan bulan depan atau nanti akan dibayarkan akhir bulan dan sebagainya. Akan yang penting ada pembicaraan dan ada komitmen di belakang. Ya, next. Ini salah satu juga pembeda yang sangat membedakan antara properti syariah dan properti konvensional. Yang keempat adalah tanpa sita. Wah, kok bisa ya? Padahal di properti konvensional itu kalau terlambat 6 bulan, 9 bulan atau bahkan 12 bulan sudah pasti prosesnya sudah masuk ke dalam ranah sita. Ya, ranah sita. Karena dulu saya pernah di bank dan saya pernah melakukan sita ke beberapa dulu nasabah saya berbuat dolim kepada mereka. Nah, ini di properti syariah tidak ada sita, tanpa sita. Nah, ini aneh juga. Kok bisa lah? Terus kalau terlambat, kalau orangnya nggak bayar gimana, Pak? Ya, nah pasti nanti akan kita panggil, kita berikan surat, terus kita tanyakan apakah ini akan dilanjutkan ataukah seperti apa. Yang penting yaitu tadi dalam Islam mengutamakan adalah musyawarah, ya musyawarah. Ketika nanti ada musyawarah, kita akan cari solusi sama-sama, ya solusi sama-sama. Maka nanti kalau sudah ketemu titik solusinya bisa kita lanjutkan. Nah, ini contoh kasus seperti pada saat pandemi 3 tahun kemarin itu 2020, 2021 hingga akhir 2021 ini. Waktu itu calon bayar-bayar atau pembeli-pembeli saya dulu yang di Jawa Barat dan terutama yang di Bandung waktu itu banyak sekali yang mengajukan ke kantor karena tidak bisa meneruskan angsurannya karena permasalahan ekonominya. Nah, kalau sudah kita coba solusi macam-macam ternyata tidak bisa ya kita nanti langkahnya bagaimana? Ya kita jual bareng. Ya, kita jual bareng. Nah, ketika laku ya, misalnya ada pembeli yang membeli baru yang laku cash keras, maka uang yang pernah masuk di developer itu akan kita kembalikan. Kira-kira kalau di bank bisa nggak Pak uang kembali? Nggak bisa Pak, bablas. Bisa ya. Ya, tapi kate keruh kan kasarannya. Bank. Ya. Nah, di kita tidak Pak. Nanti kita akan terbuka. Jadi misalnya ada calon pembeli itu memang sudah pasrah, sudah bendera putih menyerah, maka nanti apa yang kita lakukan yaitu kita akan jual bareng. Ya, jual bareng. Ketika kita laku, nanti rumahnya laku atau unitnya laku, pabriknya laku, itu nanti uang yang sudah pernah masuk ke developer akan kita kembalikan. Ya, atau akan kita kembalikan. Nah, itu enaknya di properti syariah, ya, tanpa sita. Next, Mas Hadir. Yang kelima adalah tanpa BI checking. Ya, kita paham ya, kalau orang yang mengajukan pinjaman ke bank, pasti yang dilakukan oleh pihak bank apa? Pasti BI checking dulu. Ya, BI checking dulu. Misalnya KTP-nya Pak Agus mau pinjam di bank, misalnya. Misal loh Pak, ini maaf Pak. Ya, bisa loh. Pasti dicek oleh banknya Pak. Pak Agus punya pinjaman di mana saja pasti kelihatan nanti.
Nanti kelihatan. Ya. Nah, tapi di tempat kita tanpa BI checking. Ya, meskipun BI checkingnya mohon maaf, BI checkingnya kolektibilitasnya 05 atau macet sekalipun boleh ngajukan di tempat kami. Wah, wani tenan ini properti syariah kok. Wong nang bangai macete koyo ngono, nang kene nang properti syariah kok. Gak wani teman. Teman ini wani tenan ngono. Ya. Kita tetap tugas kita nanti kita akan bagi tugas, Pak. Tugas dari teman-teman Mulia Village Juanda nanti itu kita akan mengedukasi semuanya, Pak, dulu. Ya, mengedukasi semuanya, memverifikasi semuanya. Nah, ketika dia memang sudah masuk dalam verifikasi kita, insya Allah pasti tetap bisa kita loloskan. Ya, next. Ya, terus yang keenam adalah tanpa akad batil. Ya, karena akad yang digunakan dalam properti syariah harus sesuai rukun akad, yaitu ada pembeli, penjual, objek akad atau pelafalan akad. Ya, tanpa akad batil. Nah, bedanya kalau yang di KPR dengan kita, ya, dalam terkait dengan akad ini, kalau di akad di properti syariah ini, ya, di properti syariah ini, itu akan kita bicarakan di awal semua, Pak. Di awal semua, kemudian dituangkan dalam akadnya itu tadi. Ya, kalau kita di bank, pinjam, ya apapun aturannya yang di bank itu ya kita ikutin. Ya, kita nggak bisa keluar dari aturan yang sudah disampaikan, akad yang disampaikan oleh pihak bank. Tapi kalau yang di properti syariah, akadnya itu sesuai dengan komitmen kita. Apa maunya pembeli ini seperti apa, maunya developer seperti apa, jalan tengahnya seperti apa. Ketika ada kesepakatan, maka akad itu akan dituangkan di komitmen itu akan dituangkan dalam akad, sehingga tidak ada namanya akad batil. Ya, next. Nah, ketujuh, properti syariah tanpa asuransi, karena kami menganggap asuransi ini masih mengandung riba, gharar atau masir. Ya, gharar atau masir. Ya, jadi asuransi kita apa? Ya, kita pasrahkan ke sama yang di atas, sama Gusti Allah. Ya, kalau memang itu rezekinya memang harus lancar, ya lancar. Kalau memang nanti di pertengahan jalan itu ada masalah, ya semuanya kita kembalikan sama Allah. Ya, karena asuransi yang paling kita percaya, kita yakini adalah ya asuransinya dari Gusti Allah. Ya, rezeki kita, jodoh kita, hidup mati kita, ya itu semua sudah diatur. Kenapa harus kita tanamkan diri kita kepada asuransi yang lain? Ya, next. Nah, itu 7 tanpanya. Ya, 7 tanpa yang dari konsep properti syariahnya. Nah, di sini ada beberapa foto, beberapa mitra pemasaran yang sudah merasakan hasilnya. Harapan saya yang hadir malam ini, Pak Agus, Pak Joni, Pak Parwanto, terus siapa lagi, Pak Enggi, Pak Evi, ini Bu Heti atau Pak Eti ini, Bu Heti, Pak Khalid, ya Pak Budi Santoso, itu bisa merasakan komisi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, ketika Bapak ikut memasarkan properti kita di Mulia Village Juanda. Nah, ini contohnya ibu rumah tangga dapat 7 juta, Pak. Lumayan, dia enggak kerja, hanya di rumah, ya di rumah, tapi ada calon bayarnya, langsung diarahkan ke Royal Orchid Syariah Group pada saat itu, ya salah satunya. Kemudian dia mendapatkan komisi 7 juta. Nah, yang sebelah kiri saya, kalau dari saya atau yang dilihat Bapak, yang Bapak-bapak ini yang 14 juta, itu mohon maaf, perlu saya sampaikan, beliau adalah Nasrani, Pak. Ya, beragama Nasrani, tapi juga ikut memasarkan properti syariah. Dan beliau tidak hanya dapat 14 juta, tapi di belakangnya sudah ada 8 calon buyer yang akan diakadkan. Alhamdulillah kemarin ada 6 yang jadi akad. Ya, bisa saya bayangkan, ya. Ya, ini yang 14 juta dapat waktu itu jual 2 unit. Ya, 2 unit, terus kemudian yang di 6 tadi tinggal kalikan, 6 kali 7 berapa, Pak, yang dia dapatkan pada saat itu. Nah, yang di belakangnya itu sama seperti Bapak, itu peserta dari marketing catering yang kita adakan di Bandung waktu saat itu.
Itu Pak Arif Sungkarnya yang ngasihkan langsung secara simbolis hadiah komisi kepada mitra. Next. Ya, itu yang 8 juta juga mitra, ini yang tengah ini agensi, terus yang belakangan ini Bu dosen ya juga mendapatkan komisi. Next. Nah, ini yang sebelah 10 juta juga mitra yang di Bekasi. Ya, ini Bekasi, terus itu yang di ibu-ibu tadi sama bapak tadi ya dapat komisi, terus yang tadi yang saya sampaikan yang bapak yang mohon maaf beragama Nasrani tapi juga ikut menjualkan properti syariah ya. Beliau aja percaya yakin bisa menjualin ya. Nah, kenapa kita sebagai seorang muslim nggak bisa menjualkan properti yang syariah ya. Ini luar biasa semangatnya Bapak Ibu mitra ini, semangatnya luar biasa Pak. Tinggalnya dia di Sumedang ya, lokasinya ini yang kita sedang foto ini ada di Ciwidey Pak. Bisa dibayangkan Pak, kalau kita misalnya contoh aja di Surabaya ya, posisinya dia itu di Batu, dia bersepeda motor berdua untuk ke proyek kita yang ada di Ciwidey ya. Next. Nah, ikhtiar tetap kita lakukan, tapi kita tidak lupa 9 jurus langit. Ya, apa saja 9 jurus langit itu? Yaitu yang pertama adalah bersedekah. Ya, ini asuransi kita kepada Allah. Jaminannya Allah itu sudah jelas. Ketika kita bersedekah, Allah akan menjamin kehidupan kita. Ya. Yang kedua silaturahmi. Ya, salah satu silaturahmi adalah bisa ketemu tatap muka langsung, bisa ketemu lewat Zoom seperti ini, itu salah satu adalah silaturahmi. Apa keuntungan silaturahmi? Ya banyak. Ya contoh misalnya Pak Agus yang baru pertama kali ikut di acara ini, akhirnya akan mendapatkan sebuah peluang usaha yang bisa nantinya insya Allah bisa menambah pendapatan dari Pak Agus ya, cara silaturahmi ini. Nah, yang ketiga, selaraskan doa dengan doanya ibu. Ya, kalau masih ada yang punya orang tua, selaraskan dengan doa ibu, karena seorang ibu ini doanya mustajabah. Ya, artinya dia tidak ada penghalang untuk ketika beliau meminta sesuatu kepada anaknya, misalnya mendoakan kepada anaknya, itu tidak ada penghalang sama sekali. Dia langsung tembus, langsung berkomunikasi dengan Allah. Ya, insya Allah doa-doanya itu akan selalu dikabulkan. Amin. Terus yang keempat, bersyukur. Ya, bersyukur. Apapun keadaan kita, ya kondisi kita saat ini, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Kalau kita mau sadar diri bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, itu sudah syukurnya harusnya bersyukurnya sudah harus lebih sekali. Ya, lebih sekali, karena kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa menikmati hidup sampai dengan hari ini ya, bersyukur. Yang kelima, sholat malam atau tahajud ya, karena sholat malam ini salah satu cara, atau tahajud ini salah satu cara berkomunikasi langsung sama Allah. Insya Allah doa kita akan terkabulkan. Terus yang keenam adalah istighfar. Nah, istighfar ini kan penggugur dosa. Ketika kita membaca astagfirullahaladzim terus dalam perjalanan kita bekerja atau berusaha, insya Allah Pak, pintu-pintu rezeki itu akan dibukakan ketika kita dosa-dosa kita sudah digugurkan dengan kita mengucapkan istighfar. Ya, yang ketujuh sholat duha bisa 2 rakaat minimal atau 12 rakaat atau bahkan lebih boleh. Monggo silakan, itu juga bisa, keutamaannya sangat luar biasa. Salah satunya juga membuka pintu rezeki. Ya, yang 8 berprasangka baik. Nah, prasangka baik ini kepada semuanya Pak, baik kepada Allah, juga berprasangka baik kepada sesama manusia, apapun bentuknya. Ketika kita disakiti kita dizolimi oleh orang lain, tetaplah berprasangka baik. Berarti apa? Kalau kita misalnya disakiti, dizolimi oleh orang lain, berarti kita ini sama Allah itu diberikan kesempatan untuk bisa memaafkan mereka. Jadi berprasangka baik. Mereka mungkin tidak tahu dengan apa yang kita alami. Mereka tidak tahu apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Tetaplah bersangka baik. Ya. Yang ke-9 menikah. Ya, Pak Agus sudah menikah, Pak? Sudah, Pak.
Jangan lagi loh Pak. Ya, jangan lagi ya Pak. Oke, yang belum menikah, khusus untuk yang belum menikah, segera menikah. Karena dengan menikah pasti rezekinya kan bertambah, karena jadi dua rezeki nantinya. Ya, next. Oke, nah ini menjual properti itu mudah, ya mudah asal ada asalnya tapi, ya ada asalnya. Menjual properti itu mudah asal prospeknya tepat atau risk prospek. Nah ini perlu saya sampaikan ke bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Apa itu risk prospek? Apa itu prospek yang tepat? Ya, perlu saya sampaikan, Mulia Village Juanda ini bisa dikatakan bahwa perumahannya adalah perumahan yang premium, ya, karena harganya mulai dari 500 sampai 1,3 M, ya, 500 sampai 1,3 M. Artinya, ketika Bapak nanti mencari calon buyernya, artinya adalah calon buyer yang benar-benar memiliki finansial yang cukup untuk bisa membeli rumah di Mulia Village Juanda, karena kelasnya boleh dibilang kelas menengah ke atas, ya, menengah ke atas. Oke, next. Nah, terus kemudian informasinya harus benar, ya, informasinya benar. Nah, nanti tugas bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, tugasnya memberikan informasi itu hanya menyampaikan 7T tadi, ya, 7T. Adanya proyek properti syariah Mulia Village Juanda di daerah Sidoarjo, ya. Nanti yang akan menjadi eksekutornya adalah kita. Tadi sebelum acara Pak Agus sempat tanya ke saya, Pak, saya ini kan misalnya di Ngawi atau di luar kota atau sedang kerja, ya, sedang kerja. Saya kan tidak bisa mengantar calon buyer saya. Tidak usah khawatir, ya. Bapak-bapak atau Ibu tinggal sampaikan kepada kita, nanti kita yang akan bantu follow up sampai closing. Ya, sampai closing. Komisinya tetap penuh. Kita nggak motong sama sekali ke komisinya bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Nah, yang penting informasinya benar. Dan yang lanjut, next. Ikuti pola penjualannya. Ya, ikuti pola penjualannya. Ya. Dan jalankan secara istiqomah. Ya, istiqomah. Artinya terus, ya, namanya ikhtiar itu nggak bisa ikhtiar cuma sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa, Pak. Namanya ikhtiar itu ya harus terus, karena kita nggak tahu kapan Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita terus ikhtiar, ya ikhtiar insya Allah itu akan pasti akan memberikan rezekinya kepada kita dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ya salah satunya mungkin dengan Bapak mungkin sudah bekerja, mungkin dengan tahu-tahu ikut memasarkan proyek Mulia Village Juanda, dapat pembeli yang closing, akhirnya dapat uang tambahan. Nah ini kan alhamdulillah, berarti rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa saja sampai kepada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Ya, ikuti polanya saja ya. Nanti di sesi selanjutnya ini akan saya sampaikan kepada bagaimana pola penjualannya. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Cuman kuncinya ya harus istiqomah itu aja. Ya, Bapak tidak usah khawatir nanti bikin copywriting, tidak usah khawatir harus bikin flyer atau brosur dan sebagainya. Alat perangnya akan kami sediakan semuanya. Ya, alat perangnya akan saya sediakan semuanya. Bapak tinggal lakukan apa yang saya sampaikan nanti, caranya tadi, ya. Nah, jangan lupa nanti makanya Bapak atau Ibu akan dimasukkan ke dalam grup kita, ya. Kita ada grup yang namanya Bros Villa, ya, Bros Villa. Ada yang namanya grup marketing online. Monggo, misalnya Bapak-bapak yang lokasinya yang di luar Surabaya, mungkin bisa masuk ke marketing online-nya. Ya, grup di marketing online seperti Pak Agus yang di Ngawi, yang di Madura tadi, yang di Bangkalan, ya, atau yang di luar kota lain, ya, di luar Surabaya atau Sidoarjo, ya. Nanti akan dimasukkan ke grup mitra marketing online Mulia Village Juanda, ya. Tapi kalau yang lokasinya Surabaya sama Sidoarjo, nanti insya Allah akan kita masukkan di grup yang Bros Villa. Bros itu ada singkatannya, Brother and Sister Villa. Villa itu bekerja di jalan Allah, ya. Next.
Next, Pak Nadir. Ya, oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak ya. Ya, kalau siap usaha kan, usaha itu yang ditunggu-tunggu bayarannya piro, money piro kan gitu. Ya Pak ya. Nah, ini kok ada dua, yang komisi atau bonus eksklusif langsung tunai atau BLT. Nah, komisi itu apa? Komisi itu yaitu tadi ini ketika Bapak atau Ibu berhasil menjual unit kita yang di Mulia Village Juanda, misal tipe 36, maka Bapak atau Ibu akan mendapatkan komisi sebesar 9 juta rupiah minimal. Itu lebih bagus loh Pak, daripada yang di Bandung cuma 7 juta per unitnya, di sini sudah 9 juta per unitnya. Ya. Nah, tipe 45 10 juta setengah atau tipe 90 17 juta 750. Nah, kapan bisa mendapatkan komisi ini? Yang paling utama kalau sudah closing. Ya, kalau sudah akad si buyer tadi, ya akad, terus kapan diberikannya komisi ini? Komisi akan diberikan ketika si buyer atau pembeli tadi sudah membayar minimal 3 kali dari besaran nilai komisi yang akan dikeluarkan. Sampai sini paham belum? Ya. Contoh, saya contohkan. Misalnya tadi Pak Khalid misalnya, Pak Khalid berhasil menjual tipe 45, ya 45. Pak Khalid akan mendapatkan komisi 10.500.000 ya, karena bisa berhasil menjual satu unit rumah ya, 155 tipe 45. Maka Pak Khalid nanti baru bisa nerima komisinya ini ketika calon buyer tadi atau bayarnya tadi atau pembelinya tadi sudah sudah membayar 3 kali dari besaran komisi yang akan dikeluarkan atau kurang lebih sebesar 31.500 ya, 31.500 ya. Jadi 3 kalinya. Kalau dulu Mulia Village Juanda menerapkan komisinya itu kalau sudah DP-nya masuk 30% baru komisi itu keluar. Tapi kalau kita enggak. Sekarang saya rubah cukup 3 kali saja dari besaran nilai komisi yang akan dikeluarkan. Ya, yang akan dikeluarkan. Nah, Pak, kalau misalnya bayar tadi langsung bayar 50 juta, ya langsung saya keluarkan. Karena kan sudah lebih dari 3 kali. Ya, tapi kalau misalnya baru nggak sampai 31.500 tadi, belum 3 kalinya ya belum bisa saya keluarkan. Makanya nanti kita dorong calon buyer itu bisa menambah DP-nya lebih besar sehingga komisinya bisa langsung keluar. Nah, itu tentang komisi. Ya, sesuai dengan tipenya ya. Terus yang kedua adalah bonus eksklusif langsung tunai, ya, BLT-nya ini. BLT-nya. Nah, BLT-nya ini hitungannya unit, Pak. Unit dan diakumulasi setiap bulan, maksudnya per bulan. Per bulan. Misal nih tadi Pak Enggri Maulana bulan Februari, Maret misalnya, Maret bulan depan misalnya, karena mungkin startnya Februari sekarang, Maret atau Februari ini bisa langsung jual 3 unit, maka BLT-nya langsung saya keluarkan ke Pak Enggi sebesar 4,5 juta ya. Syaratnya apa? Syaratnya si pembeli tadi sudah bayar berapapun akan saya keluarkan BLT-nya ini. Ya, misalnya cuma DP 10 juta ya atau DP 5 juta, ya saya keluarkan dulu yang 4,5 juta. Ya. Ya, 4,5 juta. Tapi akumulasinya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Harapannya dalam 1 bulan itu bisa jual 5 unit, 10 unit, atau bahkan 20 unit, nanti bisa dapat tiket umroh dan atau pilih porsi kuota haji. Ya, bisa nanti saya daftarkan. Ya. Sampai sini sudah jelas? Sudah tahu? Ada yang ditanyakan? Atau nanti di belakang? Ya. Nah, ini komisi yang akan diterima oleh Bapak atau Ibu mitra dari Mulia Village Juanda. Ya. Masih kurang? Kira-kira masih ada yang kurang? Lanjut aja dulu, Pak. Lanjut ya. Next. Oke, nah ini baru caranya ini yang saya akan sampaikan ke Bapak sama Ibu semua. Ya, caranya.
Pasti saya yakin Bapak dan Ibu saat ini pasti pegang apa namanya yang namanya HP, ya, yang namanya HP. Nah, saya kepingin HP-nya Bapak, Ibu ini bisa menghasilkan uang, ya, bisa menghasilkan uang, ya. Karena apa? HP-nya Bapak atau Ibu ini adalah harta karun, ya, harta karun. Ya, saya pengen tanya nih, yang apa namanya ngikutin nih. Pak Evi nih, Pak Evi Nurmansyah, ya. Kalau boleh tahu Pak, kontaknya Pak Evi ada berapa Pak? 2000. Berapa? 2000. Masya Allah, 2000. 2000 kontak Pak Evi. Kalau Pak Ali Fikri, iya bener ya, Ali Fikri. Kira-kira di HP-nya ada berapa kontak Pak? Atau yang ada di atas 2000? Ya. Atau yang masih ada yang di bawah 2000? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi kontak HP-nya Bapak ini adalah ring satunya Bapak, ya, ring satunya Bapak. Makanya harus dioptimalkan ring satunya Bapak atau Ibu sekalian, ya. Kalau Pak Evi Nurmansyah punya 2000, nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah banyak-banyak dari 2000, 10% dari 2000 aja 200 orang yang survei, terus dari 200 orang yang survei apa namanya 10 orang yang closing, yes, mantap Pak Evi, ya, mantap Pak Evi. Tinggal ngalikan aja komisinya sama BLT-nya, kan gitu, ya. Misalnya tipe 45 10 juta, closing 5, ya sudah 50 juta lebih yang bisa diterima oleh Pak Evi. Padahal closingnya bisa 10, ya. Itu memungkinkan Pak, memungkinkan. Wah, nggak mungkin Pak Rahmat dalam sebulan bisa jual 10 atau 20. Saya berhasil menjual di Ciwidey itu dalam 1,5 bulan sold out 159 unit, ya, di Ciwidey 159 langsung ditebas oleh karena saya dapat satu buyer yang namanya Ustadz Abi Fahri, yang Ustadz Abi Fahri ini pendakwah Safari Dakwah Indonesia, ya, dakwah Indonesia. 1,5 hektar lahan langsung dibeli sama Ustadz Abi Fahri, ya, Ustadz Abi Fahri. Itu bukan mungkin, itu bukan saya Pak, itu mitra juga Pak, mitra juga, mitranya, waduh, pesta bener ini Pak, ya, pesta bener dengan adanya apa namanya unit yang laku tadi, ya. Optimalkan ring 1. Apa saja ring 1 itu? Ya, kontak HP-nya Bapak, next. Ya. Antum. Nah, ini ada kontak HP, WA, Telegram, LAN. Itu manfaatkan semua, Pak. Mulai hari ini, malam ini, Bapak-bapak, ibu-ibu ya sekalian yang hadir di acara Zoom ini, statusnya jangan dipasang status galau. Ya, pasang langsung apa namanya? Proyek properti Syariah Mulia Village Juanda, ya, baik di status, kemudian baik di WA, nanti WA-nya nanti ada flyer atau copywriting-nya di apa, copywriting-nya itu nanti akan kita buatkan, akan kita sampaikan ke Bapak di dalam grup, ya, atau di Telegram atau di LAN, terserah Bapak nanti, ya. Itu ring satunya, ya, ring satunya. Terus yang next, atau Bapak punya Facebook atau IG, ya. Kalau Facebook itu maksimal pertemanan 5.000 orang. Kalau IG insya Allah nggak terbatas itu, ya. Insya Allah nggak terbatas. Ya, kalau Facebook apa namanya 5.000, hanya 5.000 orang. Nah, ini cari teman di Facebook tadi, ya. Nah, ketika kita pasang statusnya, kita pasang apa namanya di Facebook, insya Allah yang baca kan cukup banyak. Insya Allah dari sekian banyak orang nanti yang ada di kontak HP-nya Bapak, di Facebook, IG itu pasti ada yang nyantol. Insya Allah pasti ada yang nyantol. Ya, next. Oke, atau di teman sosmed lainnya, Twitter atau apa, yang mungkin Bapak lebih paham lah di sosial media mungkin ya. Yang biasanya di teman-teman milenial ini yang tahu. Ya, next. Nah, atau di marketplace, ada marketplace itu, ini ring 2 ya. Kalau marketplace ini, marketplace ada yang organik, ada yang
non organik ya. Terserah kalau misalnya ada dana lebih ya boleh pakai marketplace yang berbayar. Tapi kalau nggak ada ya cukup yang organik, insya Allah masih bisa membantu ya. Nah, terus caranya bagaimana mengoptimalkan ring 1 ini setelah semuanya dilakukan di HP, WA, Telegram, LINE, Facebook, IG atau sosmed lainnya? Bagaimana caranya? Next. 1 hari lakukan 3 kali ya, 3 kali setiap hari sampai hari H. Customer gathering ya, customer gathering. Lakukan 1 hari itu 3 kali, pagi, siang, malam. Ini kayak ngombe obat, Pak. Ya. Paginya jam berapa? Paginya jam 5 sampai jam 8 biasanya. Ya, itu sudah kita coba evaluasi. Waktu yang paling tepat itu adalah pagi jam 5 sampai jam 8 atau jam 7 ya, sebelum berangkat kantor. Terus kemudian siangnya jam berapa? Ya mulai jam 11 sampai jam 1 ya. Mulai jam 11 jam 1, bukan berarti jam 11 sampai jam 1 terus ya. Paling ngirim itu nggak sampai 15 menit. Nanti kalau Bapak kepingin belajar lebih jauh lagi, akan saya ajarkan tentang bagaimana ngeblas. Sekali ngeblas sehari itu bisa 100, 200 atau bahkan 500 kali klik. Ya, sekali klik. Jadi cepat nanti Bapak bisa. Tapi setelah acara berikutnya ya, Pak. Ya. Next. Siangnya jam berapa, Pak, tadi, Pak? Jam 11 sampai jam 1. Belum, Mas Nadir. Ya. Terus kalau malamnya jam 18 sampai jam 9 lah. Ya. Kalau jam 10 boleh-boleh aja, cuman kelihatannya di atas jam 9 sudah banyak yang sudah istirahat ya. Jam 6 sampai jam 9 cukup itu, karena orang sudah masuk rumah, kemudian sudah santai, biasanya sambil lihat TV, sambil ketemu keluarga, terus lihat HP, tahu-tahu ada HP-nya dari Pak Khalid masang status itu dibaca, alhamdulillah jadi bayar nantinya ya. Next. Ya. Nah, ini press list Mulia Village Juanda. Nah, cuman ini warning ya, warning buat Bapak atau Ibu sekalian. Khusus di properti syariah ini ya, untuk harga ini tidak boleh disampaikan ya, tidak boleh disampaikan kepada calon bayarnya. Ingat pola penjualannya ya. Saya sampaikan ini haram hukumnya ya, haram hukumnya menyampaikan press list ini ke calon bayar. Lah terus nek takok regane piro, Pak? Ya. Misalnya calon bayarnya tanya, cukup beritahu harganya antara kisaran 700 sampai 1,3. Ya, 700 sampai 1,3. Nah, karena apa? Di properti syariah ini ya, skemanya adalah skemanya sangat fleksibel. Bisa jadi tipe 36 tidak 700 juta lagi. Karena dengan skema yang berbeda, ya skema berbeda, harganya bisa jauh lebih murah dari yang kita sampaikan press list ini. Ya, yang kedua, biar calon bayar itu nggak kaget. Wih, harganya 700 sampai 1,3. Wis ngeper dhisik, Pak. Mundur dhisik, Pak. Ya, tapi nanti kalau properti syariah itu harga ini bukan harga yang baku, bukan harga yang pasti, tapi tergantung daripada skema. Ya, tergantung daripada skema bayar. Ya, next. Nah, ini salah satunya contoh skema. Ya, contoh skema. Tapi sekali lagi, ini jangan disampaikan ke calon bayar. Cukup Bapak pegang sebagai acuan, ya. Tapi kalau misalnya calon bayarnya Bapak itu meminta skema bayarnya di luar ini, di luar ketentuan ini, itu bisa. Ini hanya ilustrasi aja, tanpa DP 60 bulan sekian, DP 30% 60 bulan sekian, DP 50% 60 bulan sekian. Untuk DP tidak harus langsung 30% atau 50% bayar, tapi bisa dicicil selama 3 kali, maksimal 6 kali. Ya. Nah, tenornya kita hanya sampai 5 tahun, karena in-house ini nggak lama-lama, Pak. Kita yang paling lama ini.
Bisa cek lah Bapak di tempat lain, in-house di properti baik konvensional atau properti syariah tidak lebih dari 2-3 tahun. Tapi kalau kita berani sampai 5 tahun, ya 5 tahun. Nah ini skema yang pertama, ya. Nah kalau yang skema yang pertama ini pembangunannya mulai kapan? Makanya nanti Bapak kalau misalnya ke lokasi, ya ke lokasi proyek kami, Bapak akan melihat, kok cek kosong, kok cek ono beberapa unit yang dibangun. Nah, itu karena berdasarkan skema bayarnya, Pak. Ya, skema bayar yang pertama ini, ya, skema bayar yang pertama ini, kalau pembelinya itu sudah masuk uang sebesar minimal 50% dari harga yang 700 atau ini 1,3 ini, ya 50%-nya, maka kami punya hak langsung kita bangunkan itu, punya kewajiban untuk langsung membangunkan unitnya yang bayarnya Bapak untuk skema yang ini, ya, untuk yang skema yang ini. Paham ya? 50% baru dibangunkan. Paling butuh waktu 6 bulan atau 8 bulan lah. 8 bulan, 2 bulannya itu untuk finishing, ya, finishing akhir, ya. Biasanya sebelum finishing saya panggil pembelinya untuk dilihat lagi apakah masih ada komplain, ya, masih ada komplain. Kalau ada komplain saya butuh waktu sebulan 2 bulan untuk perbaikan, repair, ya. Setelah itu baru serah terima, ya. Dan itu pun masih ada garansi 100 hari setelah serah terima, ya. Oke, ini skema yang pertama. Skema yang kedua, next. Nah, skema kedua ini adalah pembayaran fleksibel langsung bangun, ya, langsung bangun. Harga tetap sama, ya, tapi ini skemanya adalah skema langsung bangun. Targetnya setahun langsung serah terima, ya, targetnya setahun langsung serah terima. Caranya bagaimana? Misalnya dia punya DP awal 50 juta, ya 50 juta, terus dia tinggal pilih nih antara DP yang 2, 3, 4, 5, 6 atau DP yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau mungkin ada DP di luar ini. Kayak kemarin alhamdulillah baru akad hanya cuma 4 kali pembayaran. 100, 200, 135, 135. Tipe 45 yang harganya seharusnya 798, dia hanya dapat harga 598 juta. Ya, berarti diskonnya sudah berapa itu? 200 juta kan? Ya, nah ini makanya kalau Bapak sampaikan prestis ini ke calon buyer, pasti nanti speechless itu, bayarnya pasti akan, calon pembelinya pasti akan ngeper Pak, mundur Pak. Tapi kalau sudah nanti sampaikan kisaran, karena nanti akan skema bayar itu menentukan harga nanti Pak, intinya, ya. Next. Nah, ini promo kita di bulan Februari dan Maret, ya, Februari dan Maret, diskon langsung sampai 50 juta sesuai tipe, ya, mulai tipe misalnya 36, 45, 54, 54, 60 atau 90 itu dapat diskon langsung. Kalau tidak salah tipe 36 itu 15 juta, terus kemudian tipe 45 20 juta, sampai tipe 90 itu 50 juta, sesuai dengan tipe. Ya, harga mulai 500 sampai 1,3. Skemanya DP bisa langsung bangun. Diskonnya khusus sampai ratusan juta. Nah, ini kalau kita sudah membicarakan skema lain di luar skema yang tadi dua skema tadi, Pak. Ya, 2 skema tadi. Nah, masih dapat lagi bonus pilihan skema cash dan cash adalah kalau pembelian cash ataupun kredit, yaitu umroh atau kuota porsi haji, kitchen set, kanopi, smart home atau furniture dengan skema pembayaran yang fleksibel, ya. Berarti ini promo khusus untuk bulan Februari dan Maret, ya. Next. Nah, yang lebih istimewanya lagi, ya. Jadi Bapak atau Ibu di sini kalau memang benar-benar ingin menjadi mitra pemasaran di Mulia Village Juanda, ya, kami ada event terdekat yaitu tanggal 5 Maret 2023, ya, di Hotel Prembis, insya Allah. Ya, Hotel Prembis, tergantung pesertanya nanti yang hadir. Kalau memang banyak nanti akan saya pindah di Hotel Namira depannya Masjid Al Akbar, ya, Masjid Al Akbar. Nah,
Di customer gathering ini, di customer gathering, acara customer gathering ini, itu yang paling istimewa adalah free all biaya, PPN, BPTB, AJB, dan BPN. Ya, khusus di acara customer gathering. Di luar itu kita tidak free biaya. Ya, tidak free biaya. Tapi masih ada mendapatkan bonus juga pilihan skema, baik itu skema cash atau kredit, umroh tadi, furniture, kitchen set, smart home atau kanopi. Ya, khusus customer gathering. Bahkan di customer gathering nanti itu ada harga khusus untuk pembelian cash keras. Ya, pembelian cash keras, harga khusus. Ya. Kalau yang ditertera di sini ada 700, itu kalau tidak salah harganya nanti sekitar 600, nggak sampai 600 kok. Nggak sampai 600, berarti sudah kalau cash keras langsung ya. Cash keras. Nah, makanya, tapi syaratnya untuk mengikuti customer gathering ini harus NUP 500.000. NUP itu nomor urut pemesanan. Ya. Nomor urut pemesanan harus NUP 500.000 dan sifatnya refundable. Refundable itu bisa kembali. Ya, misalnya setelah NUP ikut customer gathering terus nggak cocok lokasi, nggak cocok harga, nggak cocok skemanya, yang 500 ini saya kembalikan. Ya, ini cukup murah karena NUP 500.000. Karena kalau di properti lain minimal 5 juta, Pak. Minimal 5 juta. Bagi saya 500 sama 5 juta itu anggap sama lah. Maksudnya kalau 500 ini saya relatif lebih aman lah untuk mengembalikannya. Kalau 5 juta ini khawatir katut itu loh, Pak. Ya, jadi sifatnya refundable. Ya, refundable, bisa kembali. Jadi nggak ada ruginya kalau yang mau ikut customer gathering. Ya, nanti ngundang Bapak khusus, Bapak Ibu ngundang calon bayarnya itu tumpahkan blek ke acara customer gathering ini. Nanti kita akan edukasi semua calon bayarnya, dan di situ nanti akan kita edukasi, kemudian kalau bisa langsung kita closing ya kita closingkan. Ya, kita closingkan di acara customer gathering itu. Ya, nego harga pun nanti nego harga banting-bantingan lah kasarannya. Ya, tergantung skema bayarnya ya. Itu acaranya. Jadi tugasnya Bapak nanti hanya mengundang calon bayarnya, pembelinya Bapak, Ibu ke acara customer gathering ini bayar 500.000, dijamin kembali uangnya kalau nggak cocok. Ya. Nggak cocok. Kalau nggak cocok langsung kita kembalikan. Ya, next. Ya. Atau misalnya sekarang tanggal berapa? 16. Customer gatheringnya tanggal 5 Maret. Ternyata si bayarnya tadi, si pembelinya tadi, calon pembelinya tadi itu nggak serantan atau nggak mau nunggu terlalu lama. Wis nggak usah melu-melu gathering, Pak. Nggak melu-melu customer gathering, saya pengen lokasi ini, pengen tahu lokasinya. Nggak apa-apa. Survei lokasi bisa dilakukan setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Minggu. Jam 9.30 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Lakukan survei, ajak calon bayarnya ke lokasi. Nanti di lokasi pasti ada rekan-rekan kita dari Mulia Village Juanda yang akan membantu memfollow up. Ya. Nah, caranya nanti informasikan dulu ya siapa-siapa calon bayar yang akan survei ke tempat lokasi kita. Ya, agar kita nanti bisa tahu namanya siapa, terus ini dari mitra siapa. Jadi jelas. Insya Allah kita amanah, Pak. Saya sudah tekankan kepada teman-teman yang di lapangan. Ayo kita bantu, kita jujur. Ya, kalau memang bukan punya kita jangan kamu akui. Tapi ini kalau memang ini adalah bayarnya para mitra, ya berikanlah kepada para mitra yang ada. Ya. Oke, survei bisa dilakukan setiap hari, Senin sampai hari Ahad, Minggu, jam 9.30 sampai jam 16.00. Ya, next. Nah, ini sudah terakhir, Pak. Oke, saya bisa minta bantuan ini bisa dibuka open mic dan open kamera semuanya.
Ini sudah masuk terakhir, Pak. Nanti selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bisa dibantu? Yang ikut Zoom ini bisa open mic dan nah, ini saya bisa tahu ini Pak Mujianto seperti apa, Pak Rahman ini seperti apa, ya Pak Khalid. Pak Khalid di mana Pak posisinya Pak? Mic-nya dibuka Pak, mic-nya. Nah, Di rumah ini, di rumah. di mana? Di rumah. Di rumah di daerah mana Pak? Di daerah Sidoarjo, Kemiri. Oh Kemiri, Tulangan, daerah Tulangan itu ya? Kemiri Sidoarjo. Kemiri Sidoarjo ya? Ya. Bisa, ya bisa. Ya, Pak Enggri Maulana, ya Pak Enggri Maulana. Terus ada siapa lagi nih? Ini yang belum buka Pak Agus. Pak Agus, nah, ada dua ini Pak Agus, ya Pak Agus Ngawi sama Pak Agus apa lagi nih? Ini ada Bu Heti atau Pak Heti ini? Ya. Open sebentar biar diabadikan sama Pak Mas Nadir ini. Yang ikut-ikut biar bisa diabadikan. Ya, nih, ini Mama Ami, siapa ini ya Mama Ami? Ya, Budi Santoso, Avandi, Pak Lukman Hakim. Ya, Pak Lukman Hakim. Oke, udah, baik. Kalau sudah open mic, ini yang terakhir yang saya sampaikan. Jadi properti syariah ini seperti yang disampaikan Ustaz Rosyid pada Silaknas tahun 2022 kemarin November, perkembangan properti syariah ini sudah mencapai 1.390 proyek tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan pasti proyek properti syariah ini akan sangat berkembang lagi karena rata-rata perkembangan properti syariah ini sudah mencapai antara 30 sampai 40% ya setiap tahunnya, dan insya Allah target kita di developer properti syariah itu selain mencapai 1 juta unit juga ingin mencapai mendisrupt properti yang ada ya, disrupt itu menghancurkan tapi memperbaiki ya, kalau destroyer menghancurkan, tapi kalau mendisrupt memperbaiki atau menghancurkan tapi memperbaiki. Contoh kalau dulu mungkin kalau ada wartel setelah ada HP habis itu wartel. Dulu ada taksi, sekarang ada Gojek sama taksinya juga tergeser ya. Di properti juga akan sama, insya Allah akan sama. Properti syariah akan tahun 2025 akan menjadi barometer di Indonesia ini, insya Allah ya. Oke, siap? Siap. Oke. Next, Pak Nadir. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Bentar. Ya, apakah kita siap untuk menjadi disruptor, merevolusi bisnis properti di Indonesia? Ya. Ya. Next. Apakah kita siap untuk menjadi pejuang properti syariah yang istiqomah? Siap. Apakah kita siap untuk mendapatkan income yang tidak terbatas dari properti syariah? Siap. Next. Bergabung menjadi mitra agen terbaik Mulia Village Juanda. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir sini. Saya kembalikan kepada Mas Nadir. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Monggo Pak Rahman, mungkin ada yang disampaikan Pak Rahman? Baik, nanti apa untuk pemasaran melalui itu Pak ya Pak, channel Telegram ya yang grupnya itu? Ada. Kita channel Telegram ada. Baik Bapak dan Ibu calon mitra atau mitra Mulia Village Juanda, alhamdulillah tadi penjelasan dari Pak Rahma cukup hebat sekali, cukup Masya Allah sekali, baik dari edukasi muamalahnya, ribanya, dan segala strateginya. Mungkin nanti bakal ada lanjutan mengenai cara WhatsApp marketing.
Tapi itu nanti kita akan update lagi kalau ada informasi, insya Allah dalam waktu dekat ini. Untuk Bapak dan Ibu yang calon mitra baru di Mulia Village Juanda, saya sudah mengirimkan link di kolom chat. Itu bisa Bapak Ibu klik dan nanti langsung bergabung di grup mitra Mulia Village Juanda Bros Villa. Nanti di sana akan kita share informasi akad, Telegram, channel Telegram dan channel YouTube kita. Karena nanti jika ingin melihat ulangan dari rekaman Zoom ini, nanti akan saya share di channel YouTube kami. Untuk selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada ingin pertanyaan kepada Pak Rahmat, saya persilahkan. Bisa open mic langsung. Bapak Mujianto mungkin, Bapak Khalid, mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak. Ada yang tanyakan Pak Khalid? Cukup mungkin. Cukup ya. Baik. Saya ingin menyimpulkan kembali yang tadi sudah disampaikan Pak Rahmat. Kalau perumahan Mulia Village Juanda yang sifatnya mempunyai segmen masing-masing. Jadi karena harganya mungkin di atas 600 juta, jadi Mulia Village Juanda punya segmen pasarnya masing-masing, jadi bisa dimaksimalkan. Mungkin dalam satu hari kita bisa share story mengenai informasi Mulia Village Juanda menggunakan bahan konten yang sudah disiapkan oleh tim internal Mulia Village Juanda. Nanti untuk updatean konten-konten hariannya ada di channel Telegram kami atau channel WhatsApp. Nanti bisa Bapak dan Ibu bisa bergabung di WhatsApp kami. Kemudian yang paling penting adalah skema fleksibel yang ada di Mulia Village Juanda. Kalau tadi Pak Rahmat menyampaikan, jangan sampai menampilkan atau memberikan price list kepada konsumen. Itu kiranya sangat penting sekali. Karena di price list tersebut tertulis bahwa harga perumahan Mulia Village Juanda mulai dari 700 jutaan. Jadi kalau memang nanti langsung ditampilkan kepada konsumen, insya Allah langsung kabur konsumennya. Tapi semisal kita pancing dengan pancingan harga perumahan di Mulia Village Juanda itu berkisar dari 500 juta sampai 1,3 M. Untuk skemanya fleksibel. Fleksibel di sini adalah konsumen bisa membuat skemanya sendiri. Jadi kalau contoh yang sudah itu kemarin ada pembeli yang dalam 1 bulan pertama dia langsung masuk uang 100 juta, di bulan kedua langsung masuk 100 juta dan mulai pembangunan. Ada juga sebelumnya setiap 3 bulan sekali masuk 50 juta. Jadi benar-benar di Mulia Village Juanda itu konsumennya bisa membuat skemanya sendiri. Karena yang paling paham dengan kondisi keuangan atau kemampuannya yang konsumen tersebut. Gitu nggih Pak Rahmat. Pak Nadir, Mas Nadir, saya bicara bertanya sebentar terkait masalah harga ini. Barangkali saya ya kan, jadi ketika dulu saya suruh ke di salah satu perumahan di Surabaya, artinya awal yang kita cek itu adalah harga, ya kan. Kemudian lokasinya bagaimana, kemudian letak tanahnya, ya kan. Nah, ketika nanti ada buyer ya kan yang memaksa untuk kita harus menunjukkan harga itu, ya kan, bagaimana Pak? Apakah kita tetap bersikukuh bahwa hanya perkiraan aja yang kita tampilkan atau kita kasihkan ke buyer tadi itu gimana Mas? Itu Mas Nadir. Baik, Pak Mujianto, saya paham. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Rahmat untuk hal-hal yang seperti ini. Baik Pak Mujianto ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, memang ini gini Pak. Untuk banyak sekali calon buyer itu atau calon pembeli itu menanyakan harganya, ya, menanyakan harganya. Nah, seperti yang saya sampaikan, cukup sampaikan harga kisaran 500 sampai 1,3. Ya,
Lah kok cuman kisaran Pak? Pastinya berapa? Tipe sekian berapa tipe sekian? Gini Bapak Ibu, harga ini adalah bukan harga yang baku. Harga ini akan bisa menentukan harganya berapa, itu tergantung dari skema bayarnya Bapak atau Ibu. Nah, skema bayarnya Bapak Ibu ini mau seperti apa? Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu bisa datang ke customer gathering atau ke lokasi, survei lokasi langsung ke proyek. Nanti akan dijelaskan di sana. Nah, kami di sini tugas kita yang pertama kali itu adalah untuk mengedukasi dulu, memahamkan dulu calon bayarnya Bapak atau Ibu dulu sebelum mereka membeli atau sebelum mereka melakukan akad dengan kami. Ketika mereka sudah paham dengan konsep syariahnya kita, ya, terus kemudian dia sudah menghitung-hitung perhitungan sesuai dengan kemampuannya dia dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mulia Village Juanda, maka akad itu akan terjadi. Nah, timbulkan rasa penasaran kepada calon buyer itu untuk datang, Pak. Kalau sudah Bapak berikan price list itu di awal, saya jamin, Pak, dia nggak akan datang ke lokasi ataupun ke acara kita yang di customer gathering itu. Tapi kalau Bapak bisa menggiring mereka datang ke acara customer gathering, ya, insya Allah 50%, di atas 50% itu sudah akan pasti closing, Pak. Ya, karena kita akan tahu niat besarnya dia akan membeli rumah itu seperti apa. Ya, kalau orang dia mau cari rumah benar-benar niat, Pak, pasti dia akan datang. Ini kesempatan, apalagi ada promo yang seperti itu. Ya, sudah free biaya loh, Pak. Free all biaya di acara customer gathering. Di bulan berikutnya, bulan Februari, Maret, April itu nggak akan saya munculkan pasti. Ya, sama halnya waktu akhir tahun kemarin, hanya akhir tahun saja yang saya munculkan all biaya, tapi setelah itu ya libur. Puasa Ramadan, insya Allah menawarkan kepada calon buyer yang Bapak Ibu miliki, ya, insya Allah itu. Monggo. Oke, karena memang untuk mengedukasi konsumen mengenai skema yang berlaku di perumahan syariah ini itu cukup jarang ditemui, nggih Pak Rahmat. Orang-orang itu kebanyakan saat ingin mengetahui informasi perumahan ya mereka harus tahu harga dan harus tahu berapa DP-nya, harus tahu berapa cicilannya. Tapi kalau memang di perumahan syariah ini dengan sifatnya yang fleksibel itu masih jarang orang tahu. Tapi kalau sudah ada yang tahu, orang melihat ini sebagai sebuah keuntungan. Contoh kayak kemarin itu ada konsumen yang sudah paham mengenai properti syariah. Akhirnya survei sekali langsung melakukan penawaran harga. Karena kalau kita lihat kemarin itu ada konsumen yang mengambil tipe 60 itu potongannya sampai 200 jutaan. Karena skema pembayarannya yang fleksibel ini. Jadi dengan memasukkan uang tiap 3 bulan sekali 50 juta, itu dia bisa dapat potongan harga rumahnya sampai 200 juta. Bapak Mujanto kira-kira gimana? Sudah cukup menjawab? Ya, Mas Nadir, sudah ada gambaran, Pak. Jadi ya sebelumnya kita artinya pada saat kita mendapatkan prospek ya kan, ya paling tidak kita mengedukasi dulu ya. Oke. Ya disitulah mungkin kita butuh ilmunya juga, Pak. Karena kan gini, artinya ketika kita mengedukasi salah satu buyer ya kan, kita harus memahami dulu bagaimana perumahan ini dan sebagainya kan gitu. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Ya, betul. Nah, terus kemudian kalau boleh saran, Pak, ini kan tim malam ini kalau saya melihat dari jumlahnya sekitar 20 orang ya. Jadi ya ini untuk kedepannya sebetulnya. Bagaimana kalau dalam satu tim ini kita kan untuk memudahkan koordinasi dan sebagainya supaya dibedakan ketua tim atau leadernya gitu loh, Pak, dari peserta yang ikut malam ini, sehingga pada saat ada kita
mungkin ada kesulitan di lapangan, pada saat kita melakukan edukasi terhadap buyer, kita langsung koordinasi ke leadernya gitu loh Pak. Seperti itu Pak Rahmat. Ya. Baik Pak Mujanto. Jadi yang kedua tadi yang sampaikan Pak Mujanto, jadi kita ini sudah ada grup Pak. Sudah ada grup yang namanya Bros Villa. Pak Mujanto tinggal di mana Pak? Saya di Surabaya Pak Rahmat. Sebetulnya gini Pak Rahmat, saya sudah gabung di grup itu ada sekitar mungkin setengah tahun lah, ya toh. Cuman karena saya sibuk juga dengan pekerjaan saya ya kan. Nah, saya cuma menurut aja grup itu nggak sampai terlibat terlalu jauh gitu. Saya ada Pak di grup itu gitu. Ya. Itu. Saya di Surabaya Pak, di Pakal Benowo saya di Surabaya Barat. Ini masih di kerja ini Pak, shift malam ini. Kebetulan di ini Pak, saya di proyek di Papua Barat. Di mana? Papua? Papua. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke Pak Mujianto. Jadi nggak apa-apa Pak Mujianto. Pak Mujianto nanti di grup itu misalnya nggak malu atau bertanya dan sebagainya, bisa chat kami. Chat saya langsung, atau di sana nanti juga ada Mas Nadir juga ada. Terus kemudian CS kami juga ada di situ. CS-nya ada 2 Pak. CS-nya itu Mbak Anis sama Mbak Miftah. Insya Allah mereka pasti akan bantu Pak. Ya, pasti akan flash respon apapun yang Bapak tanyakan nantinya. Ya, tanyakan. Kalau enggak flash respon, ngomong saya aja Pak. Tidak jewer ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan juga. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Oh ya, saya mau tanya Pak Rahmat. Enggak Pak Rahmat. Ya untuk yang WA Blast-nya tadi gimana Pak Rahmat? Mau diajarin melalui grup atau gimana Pak Rahmat? Oh, iya. Untuk WA Blast itu nanti kita ada sesi live seperti ini. Sesi live dengan langsung yang ngajarin nanti bukan Pak Rahmat atau bukan saya, nanti ada lagi kita manggil orang untuk bisa mengajarkan teknik Blast WhatsApp marketing ini. Untuk pengajarannya sesi Zoom Pak, kayak gini nanti. Ya, Pak Rahman tinggal di Surabaya juga ya Pak? Iya Pak Rahmat, saya Surabaya. Ya. Sebenarnya untuk pelatihan WhatsApp Blast itu nanti ya bisa saja online, bisa saja yang offline. Sebenarnya saya juga mengharapkan yang offline karena langsung praktek langsung. Ya, langsung praktek langsung. Biasanya kita adakan di kantor kami, Pak. Ya, diadakan kantor kami. Cuman beberapa kali kita mengadakan di sana kok nggak banyak yang datang kan ya. Kita sudah menyempatkan orang yang akan melatih atau mengajarkan itu ya sayang gitu loh kalau nggak dimanfaatkan, karena ilmunya luar biasa tuh, cukup bagus karena dia menguasai tentang digital marketingnya, terutama WA Blast-nya itu ya. WA Blast itu tidak hanya mengajarkan WA Blast-nya saja, tapi mengajarkan tentang nge-grab Pak, nge-grab calon buyer yang potensial. Contoh profesi dokter ya, seluruh profesi dokter seluruh Indonesia bisa di-grab Pak. Ya. Nah, itu cuma ada di Mulia Affiliate nanti caranya. Oke. Baik, ini mungkin karena sudah cukup malam Pak Rahmat, ini sudah ada pertanyaan lagi juga. Jadi mungkin sudah di penghujung acara akan saya tutup. Cuman sebelumnya semoga saya berharap semoga dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Rahmat itu bermanfaat buat saya terutama dan umumnya buat Bapak dan Ibu calon mitra atau mitra Mulia Affiliate Juanda. Semoga kita sama-sama bisa bersinergi dalam satu wadah Mulia Affiliate Juanda yang memberikan wadah, dan kita sama-sama bisa berkarya, bisa saling memberikan manfaat di dalamnya. Dan semoga yang terpenting adalah Bapak dan Ibu calon mitra di sini selalu diberikan kesehatan selalu, semua rencana-rencananya dan semua ikhtiarnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita terutama adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Saya tutup meeting pada malam hari ini, Zoom pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada kata-kata yang salah diucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa Waalaikumsalam. apa namanya, di link yang disampaikan di chat Mas Nadir, ngikut di sana ya. Siap, Nanti siap. yang tadi minta Pak Enggri minta